Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bapak Diryadi SPD, siswa-siswiku SMP Negeri 2 Limbian yang hebat, bisa, luar biasa. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas materi konversi satuan. Baiklah, mari kita langsung mulai saja. Untuk mengkonversi satuan, kita dapat menggunakan tangga satuan. Ya, tangga satuan ini bisa kita lakukan untuk mengkonversi besaran panjang dan massa. Ya, coba perhatikan gambar yang ada pada layar. Di sini ada tangga satuan untuk besaran panjang dan besaran massa. Untuk besaran panjang terlebih dahulu, dari tangga yang paling atas, ya, ini dimulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan terakhir milimeter. Sementara untuk satuan massa ya, hampir sama, hanya meternya kita ganti dengan gram. Yang paling atas adalah kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan yang paling akhir adalah miligram. Nah, satuan ini kalau dari tangga atas ke tangga yang lebih bawah, ini berarti satuannya adalah turun atau dikatakan turun satuan. Kalau satuannya turun, maka nanti untuk mengkonversinya kita kalikan. Sementara kalau satuannya naik dari satuan yang lebih rendah ke satuan yang lebih tinggi, maka nanti untuk konversi satuannya dibagi. Nah, untuk rumusnya kita bisa menggunakan rumus ini. Setiap kali naik atau turun satuan, nanti kita pakai rumus 10 pangkat N. Perhatikan untuk contoh konversi satuan besaran panjang berikut ini. Ya, di sini 2000 meter dikonversikan menjadi sentimeter. Nah, dari meter menuju senti berarti dia turun 2 tangga. Maka karena dia turun tangga atau turun satuan, berarti nanti adalah dikalikan. Ya. Berarti kita gunakan rumusnya 10 pangkat N, berarti ini sama dengan 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu sama saja dengan 10 dikalikan 10. Ya, diperoleh hasilnya adalah 100. Sehingga 2000 meter itu sama dengan 2000 dikalikan 100. Sehingga 2000 meter sama dengan 2000 dikali 100. Kita peroleh hasilnya adalah 200 ribu cm. Perhatikan contoh yang kedua. Di sini kita melakukan konversi satuan untuk besaran massa. 450 gram kita konversikan menjadi satuan kilogram. Gram menuju kilogram itu berarti naik tangga. Naiknya sebanyak 3 tangga. Maka karena dia naik tangga atau naik satuan, maka nanti kita bagikan. Kita gunakan rumusnya 10 pangkat N tadi, berarti 10 pangkat 3, karena naiknya 3 tangga. 10 pangkat 3 itu berarti 10 kali 10 kali 10, hasilnya 1000. Sehingga 450 gram itu sama dengan 450 dibagi. Ya, dibaginya adalah pembaginya tadi 1000. 450 dibagi 1000, nolnya ini bisa kita hilangkan, sehingga kita peroleh hasilnya 45 per 100. Nah, 45 per 100 ini kita bagi, ya, kita peroleh hasilnya adalah 0,45 kg. Kita juga bisa menggunakan tangga konversi untuk melakukan konversi besaran luas. Nanti rumus yang kita gunakan adalah
10 pangkat 2N. Ya, kita lihat ya, tangga konversinya sama seperti pada besaran panjang dan massa, hanya ini ditambahkan pangkat 2 atau kita baca dengan persegi. Ya, yang paling atas ini adalah kilometer persegi, hektometer persegi, dekameter persegi, meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi, milimeter persegi. Nah, untuk ketentuannya sama, kalau naik satuan maka dibagi, kalau turun satuan maka dikali. Perhatikan contoh untuk konversi besaran luas di bawah ini. Ya, kita akan mengkonversi 100 cm persegi, kita jadikan dalam meter persegi. Dari cm menuju milimeter, ini berarti naik 2 tangga. Berarti satuannya adalah naik. Karena satuannya naik, maka nanti dibagi. Nah, pembaginya nanti kita gunakan rumus 10 pangkat 2N. Ya, maka kita peroleh 10 pangkat 2 dikalikan N. N-nya adalah 2. Berarti 2 dikali 2. Kita peroleh 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 itu sama saja dengan 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10. Kita peroleh hasil 10.000. Sehingga 100 cm persegi itu sama dengan 100 dibagi 10.000. Ya. Nah, di sini ya 02-nya ini bisa kita hilangkan ya, sehingga tinggal 1/100. Nah, 1/100 kita peroleh hasilnya adalah 0,01. Sehingga 100 cm persegi itu sama saja dengan 0,01 meter persegi. Tangga konversi bisa juga kita gunakan untuk mengkonversi satuan volume. Ya, langkah kerjanya sama seperti pada besaran panjang, massa, dan luas. Hanya saja nanti rumus yang kita gunakan adalah ini, 10 pangkat 3N. Nah, jadi mulai dari yang paling atas, ini adalah kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan yang paling akhir adalah milimeter kubik. Kita bisa melakukan konversi satuan massa yang lain tanpa menggunakan tangga konversi satuan. Contohnya, kita mau merubah satuan dari ton menjadi kilogram. Ya, jadi 1 ton itu kalau dikonversi dalam kilogram itu adalah 1000 kilogram. 1 kuintal kalau dikonversi dalam kilogram itu 100 kilogram. 1 hektogram itu sama saja dengan 1 on. Perhatikan contoh yang pertama berikut. 2,5 ton kita konversikan dalam kilogram. Ton ke kilo ini berarti satuannya adalah turun. Karena turun satuan, maka nanti kita kalikan. Sehingga kita peroleh 2,5. Kita kalikan dengan 1000, karena 1 ton itu 1000 kilogram. 2,5 dikalikan 1000, kita peroleh hasilnya 2500. Jadi 2,5 ton itu sama dengan 2500 kilogram. Perhatikan contoh kedua. Di sini 4.800 kilogram kita konversikan dalam kuintal. Kilogram ke kuintal ini berarti naik satuan. Kalau naik satuan maka nanti kita bagi. Sehingga kita peroleh 4.800 ini kita bagi dengan 100. 100 kita peroleh dari sini, 1 kuintal itu 100 kilogram. Ya, 4.800 dibagi 100, nolnya ini bisa kita hilangkan, sehingga tinggal 48 dibagi 1. 48 dibagi 1 kita peroleh hasilnya adalah 48. Sehingga 4.800 kilogram itu sama dengan 48,5
kuintal. Konversi satuan waktu yang kita kenal adalah, misalnya, satu hari itu 24 jam. 1 jam itu 60 menit. 1 menit itu 60 sekon. Perhatikan contoh pertama. Di sini kita mengkonversikan 2,5 menit, kita konversikan menjadi sekon. Dari menit ke sekon, ini berarti turun satuan. Karena turun satuan, nanti kita kalikan. Ya, jadi kita kalikan 2,5, kita kalikan 60. Karena 1 menit itu 60 sekon. 2,5 dikalikan 60, kita peroleh hasil 150 sekon. Jadi 2,5 menit itu 150 sekon. Perhatikan contoh kedua. 1 hari kita konversikan dalam sekon. Hari ke sekon ini juga turun satuan, maka nanti kita kalikan. 1 hari itu ada 24 jam. 1 jam itu 60 menit. 1 menit itu 60 sekon. Berarti 1 hari itu sama dengan 24 dikalikan 60 dikalikan 60. Kita peroleh hasil 86.400 sekon. Jadi 1 hari itu sama saja dengan 86.400 sekon. Contoh ketiga, 7.200 sekon kita konversikan menjadi menit. Dari sekon ke menit, ini berarti naik satuan. Karena naik satuan, maka nanti kita bagi. Sehingga 7.200, ya, 7.200 ini kita bagi dengan 60. Karena 1 menit itu 60 sekon. 7.200 dibagi dengan 60, ya, nolnya kita hilangkan 1, hingga tinggal 720 dibagi 6. 720 dibagi 6, itu hasilnya 120 menit. Sehingga 7.200 sekon itu sama dengan 120 menit. Konversi suhu. Suhu itu dapat kita ukur dengan alat termometer. Termometer yang sering kita pakai adalah termometer air raksa dan termometer alkohol. Satuan suhu dinyatakan dalam derajat Celcius, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, dan satuan Kelvin dalam sistem internasional. Untuk mengkonversi suhu, kita bisa menggunakan rumus. Nah, untuk konversi suhu akan kita bahas pada materi suhu dan pemuaiannya. Baiklah, sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat, selalu belajar, jaga 5M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.